Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi di channel YouTube Nali Punya Vlog. Di video kali ini saya akan membuat risoles plus kulit yang anti sobek, anti pecah, anti ribet, dan ekonomis. Nah, buat teman-teman yang sudah request, wajib banget cobain ini karena ini resep ekonomis, dijamin anti ribet, anti gagal. Nah, buat teman-teman yang penasaran, yuk tonton terus videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen channel YouTube Nali Punya Vlog, dan tekan loncengnya juga agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Nah, langkah pertama kita akan membuat isian risoles dulu. Ini ada 3 buah wortel ukuran sedang. Ini udah saya kupas dan saya cuci bersih, lalu saya cincang kecil-kecil. Dan ada setengah kilo kentang. Ini juga saya sudah kupas, lalu saya potong kecil-kecil dan udah saya cuci bersih. Dan langsung aja di sini saya akan goreng. Nah, ini dia udah selesai digoreng. Ini tujuan untuk digoreng terlebih dahulu. Ini walaupun sudah 3 hari ya, ini nggak cepet basi teman-teman karena udah digoreng dulu. Dan untuk bumbunya ada bawang merah, bawang putih, dan juga merica. Di sini saya pakai 4 siung bawang putih dan 5 siung bawang merah dan setengah sendok teh merica. Dan ini ada daun bawang dan juga seledri secukupnya. Dan langsung aja kita akan tumis. Tuang sedikit minyak. Nah, kalau udah panas, masukkan bumbu halusnya. Kita akan tumis-tumis sampai harum atau sampai matang. Nah, kalau udah harum dan udah matang seperti ini, kita masukkan kentang dan wortelnya. Nah, buat teman-teman kalau nggak suka ribet, digoreng dulu langsung mentahan gitu, langsung dimasak, itu juga bisa, tapi nanti teksturnya rasanya itu nggak akan bertahan lama gitu teman-teman. Beda yang digoreng, ini walaupun udah 3 hari tetap enak. Kalau yang masih mentah itu pasti dia akan cepet basi, soalnya dia tuh agak benyek gitu ya teman-teman. Kalau digoreng dulu tuh dia agak kokoh dan juga kenyal-kenyal, enak banget. Pokoknya disesuaikan selera aja. Nah, kalau udah dikasih penyedap rasa secukupnya. Ini tadi saya tuang sedikit air ya teman-teman, sekitar 100 ml, dan dikasih garam, mecin, dan juga gula pasir. Untuk rasanya bisa selera teman-teman aja. Biasanya kalau masak isian risol itu ada gurih manis, tapi lebih tajam manis sedikit gurih gitu ya. Itu rasanya blend enak banget. Pokoknya dicicipin ya, sesuai selera teman-teman aja. Di sini saya pakai sekitar 2 sampai 2,5 sendok makan gula pasir. Dan ini ada tepung terigu untuk perekatnya ya. Ini sebanyak setengah sendok makan. Nah, kalau udah kita masukkan daun bawang dan juga seledrinya. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Nah, kalau udah si adonan tepung terigunya tadi kita kasih sedikit air. Lalu kita tuang ke adonan kentangnya. Ini sebagai perlekat aja ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tepungnya itu matang atau tercampur merata. Jangan lupa untuk dikoreksi ya, cicipin dulu gurih, manis, dan asinnya bisa disesuaikan teman-teman aja. Kita aduk sampai benar-benar matang. Nah, kalau udah matang kita sisihkan ke wadah lain. Nah, ini dia hasilnya seperti ini teman-teman. Ini dijamin rasanya enak dan juga mantul banget. Dan kita akan tiriskan dulu sambil menunggu dingin, kita akan membuat kulitnya. Nah, ini dia untuk bahan-bahannya, kalian bisa dicatat atau di screenshot ya teman-teman. Dan langsung aja kita ke cara membuatnya. Pertama, siapkan 1 buah wadah. Masukkan tepung terigu protein sedang sebanyak 250 gram tepung terigu. Dan 1 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh penyedap rasa, dan 1 sendok makan susu kental manis.
Dan ada 3 gelas belimbing seperti ini, air biasa ya, atau setara dengan 650 ml. Nanti saya akan pakai 3 gelas lebih 50 ml ya, atau setara dengan 650 ml. Nanti saya akan tulis semua di description box ya. Dan kita akan campurkan sampai benar-benar halus dan juga lembut. Nah, kita akan terus aduk sampai benar teksturnya itu benar-benar halus, licin, dan juga mengeluarkan gelembung-gelembung kecil gitu ya teman-teman. Ini saya tambahkan lagi 50 ml, totalnya 650 ml atau setara dengan 3 gelas 50 ml seperti ini. Kita akan terus aduk sampai adonannya itu benar-benar halus dan juga tercampur merata atau mengeluarkan gelembung-gelembung kecil ya teman-teman. Resep kulit risoles ini tidak hanya untuk risoles aja teman-teman, untuk martabak telur ini juga bisa ya. Nah, kalau udah kita masukkan 1 butir telur dan 1 sendok makan minyak goreng. Untuk 1 butir telur ini kalian bisa gunakan untuk tepung terigu setengah kilo juga bisa ya teman-teman. Ini karena saya mau dimakan sendiri, jadinya saya bikin kulit yang lebih sedikit. Biasanya kalau saya ada pesanan itu bikin 1 kilonya itu 2 butir telur atau setara dengan setengah kilo tepung, 1 butir telur. Karena ini mau dijual ekonomis 1000-an gitu ya teman-teman. Ini teksturnya tidak terlalu encer, juga nggak terlalu kental banget. Ini udah pas. Di sini saya olesin teflon dengan minyak goreng tipis-tipis dengan ukuran diameter 22 cm. Dan langsung aja kita tuang 1 centong sayur lalu kita putar seperti ini. Gunakan api sedang aja ya teman-teman. Nah, kalau pinggirnya udah kering dan udah bisa dikelupas, langsung aja kita tiriskan seperti ini. Nah, untuk meniriskan ke wadah lain jangan langsung ditumpuk, kalau udah dingin baru ditumpuk ya teman-teman, supaya nanti dia tidak lembab, tidak mengeluarkan keringat, dan nanti dia adonannya akan basah dan juga lengket. Harus dengan secara terpisah, kalau udah agak dingin baru ditumbuk satu dengan yang lain supaya nanti tidak lengket satu sama lain. Ini walaupun udah dingin ya ditumpuk ini, nanti kalau kita simpen itu dia itu tidak akan lengket satu sama lain teman-teman. Ini tips dan triknya ya, jangan langsung ditumpuk dalam keadaan panas. Kalau udah agak dingin baru ditumpuk ya teman-teman. Nah, ini dia udah jadi kulit risolesnya. Ini hasilnya super tipis dan gak lengket satu sama lain ya teman-teman. Ini hasilnya super tipis dan gak lengket, gak mudah sobek, dan ini pastinya sangat lentur banget dan juga kenyal. Dan ini anti sobek ya teman-teman. Nah, untuk isiannya di sini saya tidak pakai daging ya teman-teman, soalnya ini saya bikin versi ekonomis dan kalian bisa jual dengan harga 1000-an. Ini juga udah untung banyak ya. Nah, seperti ini kita gulung seperti ini, dan ini satu sama lain tidak ada yang lengket ya, super gampang banget. Tipsnya adalah saat kalian membuat kulit risolesnya dalam keadaan panas jangan langsung ditumpuk ya, gunakan wadah lain untuk meniriskan kulit risolesnya. Kalau udah dingin baru ditumpuk. Nah, buat teman-teman yang udah request wajib banget cobain ini karena bikinnya itu super gampang. Buat kalian pemula yang baru belajar, resep ini dijamin anti gagal ya. Nah, kalau udah selesai, kita akan buat celupannya terlebih dahulu. Di sini saya punya 100 gram tepung terigu dan secukupnya penyedap rasa. Kita kasih secukupnya air. Kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Untuk adonannya itu nggak terlalu kental banget, juga nggak terlalu encer banget ya teman-teman. Nah, adonannya seperti ini, nggak terlalu encer juga nggak terlalu kental banget.
Nah, ini kalau ada yang terbuka seperti ini kan pinggirnya terlalu tipis ya teman-teman, jadinya nggak mau menempel. Kita kasih dengan tepung terigu yang buat celupan itu, kita kasih pinggirnya dengan cairan tepung terigu supaya dia mau menempel. Jadinya kalau digoreng dia itu nggak apa ya, nggak mudah terbuka gitu ya teman-teman. Dan langsung aja kita akan celupkan ke adonan basah, lalu kita masukkan ke tepung panir ya. Nah, buat teman-teman sambil menonton jangan lupa terus dukung channel saya dengan cara subscribe. Buat kalian belum subscribe, jangan lupa bagi like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman sosial media kalian yang kalian punya supaya lebih berkembang dan juga lebih bermanfaat buat semua orang. Terima kasih. Nah, ini dia hasilnya seperti ini, sangat cantik dan juga rapi banget ya. Ini kalau kalian mau buat cemilan sendiri atau buat ide jualan, resep ini sangat cocok banget. Atau apalagi buat pemula seperti kalian yang baru mau bikin ya. Ini dijamin resepnya itu anti ribet, anti gagal, dan juga resep ekonomis ya teman-teman. Kalian bisa cobain di rumah dan praktekin di rumah. Ini biasanya kalau saya dapat pesanan itu bisa 100 buah ya, bahkan lebih. Biasanya kan ada acara pengajian, hajatan gitu, dan bisa dijual secara online karena ini juga bisa di freezer teman-teman, atau di frozen gitu ya, dibikin frozen ini juga bisa. Ini bikinnya super ekonomis, dijamin untung manis ya. Dan kita akan lakukan ke semuanya sampai semua selesai. Nah, langsung aja kita goreng aja ya teman-teman, nggak usah masukkan ke dalam kulkas. Ini dijamin tidak akan hambiar ya teman-teman. Ini dijamin akan melekat satu sama lain dengan sempurna. Kita akan goreng dengan api sedang. Jangan lupa dibalik supaya matangnya merata. Nah, buat teman-teman yang mau jualan online atau mau jualan secara frozen atau keliling, ini resepnya dijamin resep anti ribet, anti gagal ya teman-teman. Karena hasilnya ini benar-benar sempurna banget, cantik banget. Nah, kalau udah matang kita tiriskan, kita lakukan ke semuanya sampai semua selesai. Ini saya hanya goreng sebagian aja ya teman-teman. Kulitnya kalian bisa simpan dengan kain, lap kain bersih, bisa masukkan ke dalam kulkas, itu gak apa-apa ya. Nah, ini dia resep risolesnya sudah jadi. Ini dijamin rasanya enak, empuk, crunchy di luar dari si tepung panirnya, lembut dari kulitnya. Ini rasanya enak banget teman-teman, ada manis, gurih, dan juga enak banget. Pokoknya ini sedap banget dari daun bawang dan juga seledrinya. Kalian bisa cobain di rumah, dan ini resep dijamin ekonomis, anti ribet, anti sobek ya. Ini kalian bisa jual dengan harga 1000-an aja karena tidak menggunakan daging ayam ya. Oke teman-teman, silahkan coba di rumah. Semoga resep ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe buat kalian belum subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.